Oke, pada tutorial kali ini, video pembelajaran kali ini, pada topik pembahasannya adalah kolom, row, dan image. Jadi kita akan menampilkan gambar, kemudian kita meletakkan sebuah konten di dalam kolom atau row. Oke, kita langsung saja kita buka kode editor kita. Nah, di sini di tampilan layar kali ini sudah saya coba untuk gambar. Kita akan menampilkan sebuah gambar tertentu, kemudian di bawahnya ada teks yang berjajar ke bawah. Nah, untuk menampilkan sebuah gambar yang harus kita siapkan adalah gambar itu sendiri. Sebagai contohnya, saya akan mengcopy sebuah file gambar. Jadi untuk gambar ini nanti diletakkannya di folder aset atau folder image dari root folder project kita. Jadi project kita sebelumnya adalah Starbucks app, kemudian di dalamnya ada folder Android, ada folder GUI, folder iOS, folder lib. Untuk kode programnya itu di main.dat di dalam folder lib. Sedangkan untuk aset gambar kita kopikan, kita buat folder terlebih dahulu di root foldernya, image misalkan. Nah, saya akan copy gambar baru yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan memasukkan logo Starbucks frame. Saya copy, kemudian kita pastekan di project kita. Kalau misalkan kita lupa dan posisinya sudah terbuka, sebetulnya kita bisa di sini misalkan reveal in Explorer atau Finder kalau di Mac. Nah, ini di project kita. Nah, di sini kalau misalkan kita belum punya folder image, buat terlebih dahulu folder image. Kemudian paste di sini untuk file gambarnya. Nah, kita rename supaya lebih singkat namanya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita mendaftarkan si folder ini ke Flutternya, ke project, ke framework Flutternya. Bagaimana caranya? Kita buka file paspec.yaml di root foldernya, kemudian masuk atau hilangkan tanda pagar di depan aset, dan ini harus sejajar. Kemudian di sini ada file baru namanya logo.tb. Nah, ini kita bisa tambahkan. Filenya .png, kemudian di sini logo.tb. Kita simpan. Nah, ini otomatis setelah kita simpan paspec.yaml, ini ada perintah yang dijalankan oleh si Visual Studio Code. Perintahnya adalah flutter pub-get. Nah, ini kalau kita jalankan di konsol adalah mengassign atau mengenalkan si file ini ke
framework Flutter ini. Nah, kalau sudah kita kenalkan, kita bisa gunakan di project kita. Nah, misalkan di dalam sini kita tambahkan image, kalau nggak di paling atas kita tambahkan image, kemudian .asset, image slash logo tb.png, koma. Nah, kita kasih tambahan tag di sini, misalkan teks SMK Taruna Bakti, kemudian di sini koma. Di sini kita bisa tambahkan style, text style, font width, font, text style, font width, font, bold. Kemudian kita kembali ke terminalnya, kita reload. Oh, ternyata ini gambarnya terlalu besar, makanya dia ada semacam tampilan seperti ini. Jadi ini gambarnya besar, itu sebetulnya bisa sesuaikan. Oh, gambarnya kita mau lebar dan tingginya kita atur. Ini kita format dokumen supaya lebih rapi. Nah, gambar yang lamanya kita hapus saja supaya tampil semua. Nah, oke. Ini gambarnya ada tulisan SMK Taruna Bakti dan ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita menginginkan di sini ada tulisan yang berjajar ke kanan? Kita tambahkan yang namanya di sini. Ini ada kontainer yang di sini kontainernya sudah saya kasih dekorasi. Jadi ada kontainer utama di body kontainer, kemudian dikasih dekorasinya border radius, box decoration, border radius. Nah, kalau kita menginginkan dia berjajarnya ke kanan, ini kita rubah menjadi row. Yang tadinya kolom kita rubah jadi row, kemudian hot, seperti ini jadinya. Tapi karena tidak muat, jadi dia berjajar gambarnya ini, gambar, kemudian teks, kemudian teks, kemudian teks. Ini tidak muat, makanya tampilannya jadi seperti ini. Nah, di sini kita maunya ini row, ini kolom. Kemudian di sini kita tambahkan di dalam kolom ini. Jadi si kontainer dia punya anak namanya kolom, child
kontainer utama body punya anak namanya kontainer, childnya kontainer. Kemudian si kontainer dia punya childnya kolom. Jadi di sini kalau kita menginginkan ada baris keduanya, ini kita relate dulu. Sebentar di save, reload, reload. Nah, di sini kita mau menginginkan ada kolom di sini, kita tambahkan row. Nah, kita taruh di dalam si kontainer. Nah, si kontainer ini dia punya child kontainer. Nah, kita menginginkan di sini pun ada si row-nya, maka dia harus dibungkus dengan row yang ada di sini. Sebetulnya kalau kita mau cara mudahnya dulu, kita membuat kontainer utamanya backgroundnya adalah biru yang ini. Kemudian kontainer yang selanjutnya backgroundnya warna putih. Di sini ukurannya yang disesuaikan si kontainer ini. Kemudian kita buat kontainer baru di sini. Nah, penggunaan row atau kolom ini bisa kita coba lagi. Misalkan kita membuat stateless widget. Misalkan set. Kemudian di sini set kolom baris di sini nanti muncul di sini kontainer. Kemudian di dalam kontainer ini kita tambahkan kontainer, kita buat childnya kolom, child row, sorry, kita belum membuat yang namanya row. Kalau enggak, cara lain kita buat teks biasa saja, teks. Nah, di sini data 1, kemudian kita menginginkan banyak data, si teks ini kita bungkus dengan row. Nah, di sini kita masukkan data 2, aja, nanti tidak muat. Kemudian si my baris ini kita bisa panggil di sini. Kita ganti baris ketiga menjadi my baris. Nah, ini. Jadi di sini ada dua baris data. Nah, kalau ke bawah itu menggunakan berjajar ke bawah menggunakan kolom, jika berjajar ke kanan
Urutannya berdasar ke kanan itu menggunakan row. Nah, supaya lebih menarik lagi, ini bisa kita bungkus menggunakan kontainer. Kita wrap lagi, refactor, kita taruh kontainer di sini. Kemudian di sini kita rapikan si kontainer yang ini, kita tambahkan background colornya misalkan blue. Yang ini saya copy. Nah, di sini ini ada background di bagian data 1 dengan warna biru muda seperti background yang ini. Supaya lebih rapi, kita kasih jarak misalkan. Berarti di sini kita kasih margin insert all untuk semua, kita kasih 10 sebetulnya terlalu banyak, kita coba aja. Nah, ini ada jaraknya. Ini sebetulnya kita bisa copy supaya sama. Kemudian ini kita paste. Jadi data 2. Simpan, kita rapikan dulu. Nah, ini yang kita duplikat. Ini kita duplikat, paste. Di sini data 2. Ini data 3. Ini data 4. Kemudian kita format dokumen, simpan, kemudian refresh. Nah, ini ternyata nggak muat sampai 4, berarti hanya muat sampai 3. Yang data keempatnya kita hapus. Nah, kemudian ini kita menginginkan rata tengah. Kita bungkus yang ada di sini. Nah, ini kita bisa bungkus yang ini. Kita wrap, refactor, wrap, center. Nah, karena hanya fungsinya, ternyata dia tidak mau. Berarti kita harus di sini, di bagian sini. Si row ini kita bungkus, refactor, kita bungkus menggunakan center. Nah, sini harusnya sudah posisi tengah. Nah, teksnya berarti teksnya kita atur menjadi tengah. Kita refactor satu-satu. Oke, ternyata dia tidak sesuai keinginan.
apakah di sini sudah posisi tengah? Nah, ini sebetulnya posisinya sudah tengah semua. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cek lagi. Yang jelas materi kali ini kita sudah dapat menampilkan gambar, kita dapat membuat baris. Baris di Flutter ternyata modelnya terbalik ya, mungkin sudut pandang saja. Jadi kalau di Flutter kolom itu dia yang posisinya dari atas ke bawah, data 1 di atas, data 2 ke bawah, di bawah. Sedangkan untuk row, baris yang row ini, row datanya yang memanjang ke kanan. Seperti itu. Sekian untuk materi pembelajaran pemrograman Android menggunakan Flutter pada video kali ini. Selamat mencoba dan tunggu video pembelajaran saya selanjutnya.